PJ Gubernur, persilakan. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Ikatan Dokter Indonesia berbagi selalu berkarya menuju masa sehat sejahtera. Teman adalah saudara bersatu dalam ikatan mencipta bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cinta dan kemandirian. Budi cerminan integritas tegakkan dengan langkah satukan cinta sehat jiwa dan raga. Mari bersama kita berkah membangun nusa bangsa. Setia bersatu berbagi kembangkan ilmu bersama berpadu satu terus maju bersama bersatu satu ingin terus maju. Satu ingin terus maju. Tepuk tangan untuk Ikatan Dokter Indonesia. Baik, kali ini silakan berdiri kembali. Ini di cabang Tangerang dan ini cabang Tangerang Selatan. Health tourism merupakan kegiatan perjalanan wisata untuk mendapatkan pelayanan fasilitas penunjang, pembangunan gedung, fasilitas yang menarik, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Ilmiah dan pelantikan pengurus ID sewilayah Banten kali ini, kita akan mendengarkan tentang kebijakan nasional health tourism dan dari keynote speaker. Kemudian ada diskusi panel bersama kepala daerah se-Banten sebagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendukung dan mengembangkan health tourism. Acara intinya yaitu pelantikan pengurus ID wilayah Banten, ID Tangerang, ID cabang Tangerang dan ID cabang Tangerang Selatan. Pengurus yang akan dilantik sebanyak 267 orang, undangan 587 orang. Begitu pula kepada para undangan juga kami ucapkan terima kasih. Kami selaku panitia berharap acara pertemuan ilmiah dan pelantikan pengurus ID wilayah Banten, ID cabang Tangerang dan ID cabang Tangerang Selatan dengan tema Medical and Health Tourism at Banten Trends and Future Direction dapat lebih mempromosikan health tourism kepada para dokter dan masyarakat pada umumnya. Sebelum saya mengakhiri laporan panitia ini, saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan ke Sungai Puri. Cakep. Jangan lupa beli kebaya. Teluk Naga itu. Selesai pelantikan ini, mari segera mengukir karya. Amin. Demikian laporan ketua panitia ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kita semua dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua ID Provinsi Banten beserta segenap jajarannya yang kemarin kita bertemu berdiskusi beberapa hal dengan beliau saat di Gedung Negara disebut tempat kediaman Dinas Pejabat Gubernur Banten. Banyak hal yang menarik kami diskusikan di sana.
Mudah-mudahan dengan pagi hari ini satu acara yang sangat penting dalam struktur organisasi akan memperkuat kelembagaan ini bagian dedikasi pada bangsa dan negara, khususnya melalui Provinsi Banten. Yang saya hormati, saya banggakan ID yang sebentar lagi akan dilantik, khususnya pengurus ID cabang Tangerang dan pengurus ID cabang Tangerang Selatan periode 2022-2025. Ibu Bapak dokter yang amat terpelajar, yang saya hormati dan saya banggakan, dan kita semua yang berbahagia pada pagi hari ini, bahwa yang sangat mendasar ingin saya ungkapkan di pagi hari ini adalah mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para ibu bapak dokter atas dedikasinya kepada kesehatan, khusus pada saat kita beberapa tahun yang lalu di situasi pandemi yang luar biasa dan kita hanya bisa menyaksikan dari jauh kinerja ibu bapak dokter. Untuk di Banten saat itu adalah dalam keadaan saya sebagai sekretaris daerah 2019 memulainya di bulan Mei, kemudian tak lama setelah itu kita langsung memasuki situasi pandemi COVID-19. Kita hanya bisa waktu itu mendiskusikan berbagai hal dari kejauhan, dan saya menyaksikan bahwa Bapak Ibu mendedikasikan diri di sana dengan bertaruh nyawa, dan itu penting sekali dalam rangka kita kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat Banten dan tentu secara menyeluruh adalah bagi kita Indonesia. Oleh karenanya kemarin begitu kita diskusi dengan Pak Ketua ID, di dalam hati saya bahwa saya harus datang ke sini untuk urutan satu adalah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala dedikasi Bapak Ibu dokter yang luar biasa. Lalu berikutnya bahwa si dokter ini sangat penting dan strategis. Oleh karenanya dalam perkembangan kita membangun bangsa, tentu yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai visi-misi kerjanya, aspek kesehatan adalah hal mendasar yang pemerintah harus hadir memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan lanjutan dari visi-misi itu, setelah berakhirnya jabatan Gubernur 2017-2022, 12 Mei, maka dokumen perencanaan disiapkan bukan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah, tetapi disiapkan dalam bentuk rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah, satu di antara entry asas dasar hukumnya adalah terkait dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya rangkaian kita ke depan sampai dengan terlaksananya pemilu kepala daerah serentak, dokumen perencanaan kita adalah RPD itu yang satu di antara dasar hukumnya adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Di samping juga Provinsi Banten masih memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai 2025. Dan juga tentu kita mengacu ke azas rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2025. Ini penting saya sampaikan karena terkait dengan tema kita hari ini yang
Banten mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang disebut dengan medical and health tourism at the Banten Province. Panduan rangkaian dokumen kita begitu jelas dan orientasi pembangunan kita. Tadi saya ulang kembali bahwa visi misi yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah hal utama yang kita implementasikan di dalam berbagai agenda kita, termasuk agenda bidang kesehatan. Oleh karenanya, saya menyambut baik dan tentu berharap dalam perumusan nanti banyak hal yang bisa disepakati di kesempatan ini, bagian dari dokumen dasar kita, dan tentu pemerintah daerah akan mendukung seoptimal mungkin atas hal-hal yang kita inginkan yang tentu akan baik bagi Provinsi Banten. Dan kita tahu bahwa akumulasi dari tahapan daerah, kabupaten kota, provinsi, lalu akan berjenjang berkontribusi kepada agenda kerja pembangunan nasional. Kedepan bidang kesehatan tentu bila kita mengedepankan kuratif maka akan sangat mahal, dan biaya negara tentu masih bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya apabila kita bisa memulai dari kesehatan kita dengan preventifnya, dan juga mungkin sekarang bisa dikomunikasikan itu untuk bisa diketahui secara meluas oleh masyarakat melalui agenda-agenda promotifnya. Kemarin juga diinisiasi oleh Dinas Kesehatan kita, umpamanya bagian chapter untuk kita hidup sehat, melakukan senam osteoporosis, lalu mendiskusikan berbagai hal yang bisa membuat kita tidak mengalami osteoporosis atau paling tidak mengurangi untuk tidak osteoporosis. Dan hal-hal seperti itu tentu sangat penting untuk senantiasa kita giatkan. Lalu kemudian juga dalam rangka itu, kalaupun terjadi secara medis harus kita lakukan tindakan, maka beberapa yang sudah memulainya memposisikan itu sebagai industri kesehatan dalam tanda petik, yang dimana mengedepankan bagi kemudahan para pasien, kenyamanan para pasien, kemudian mungkin juga bisa dilakukan penekanan harga sehingga bisa lebih murah. Mungkin juga kita sudah bisa mendiskusikan lebih jauh, lebih konkret bagaimana sambungannya kepada sistem perasuransian bidang kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir tentu Bapak Ibu dokter paling ahli di bidangnya, di samping bidang ahli dokternya sendiri, ahli merangkai bagaimana ini. Dan best practice di beberapa negara juga menunjukkan health tourism itu ternyata satu kesatuan yang akhirnya gabungan antara kuratif, preventif, dan promotif dalam satu kesatuan rangkaian bagi kesehatan masyarakat. Saya sangat berharap dari rumusan hari ini bila ada pendiskusian dengan mungkin kepala daerah atau stakeholders lainnya yang bisa berkontribusi untuk kita, khusus di Provinsi Banten, melakukan langkah-langkah yang konkret, karena Provinsi Banten yang juga saat ini telah memiliki berbagai infrastruktur untuk kita bisa meng-create, mengidekan hal-hal yang inovatif dalam rangka bidang kesehatan. Infrastruktur kita diakui atau tidak bahwa kita memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan itu berarti bisa menjadi titik temu dari berbagai daerah di Indonesia bahkan internasional. Lalu yang kedua, infrastruktur di bidang transportasi darat kita juga banyak sekali ditampungkan oleh tol
ini sedang dibangun tol Serang Panibang yang sampai ke wilayah selatan Banten. Mungkin nanti Bapak Ibu dokter tidak perlu lagi mengajukan pindah ke kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang sedang mendapat penugasan di wilayah selatan, Lebak, Pandeglang. Saya banyak sekali mendapat pengajuan bahwa pokoknya Pak, yang penting saya bisa pindah di, kalau tidak kota Tangerang, Tangerang Selatan atau Kabupaten Tangerang. Ya, mudah-mudahan niat itu sudah diurungkan dengan kita keadilan antar wilayah. Jadi wilayah selatan juga sedang kita dorong untuk pembangunannya semaksimal mungkin. Akan didirikan juga rumah sakit di Cilograng, kemudian ada beberapa rumah sakit lainnya. Kita juga sedang terus memikirkan untuk memiliki rumah sakit ketergantungan obat dan jiwa. Ini khusus yang jiwa sedang kita siapkan juga untuk kalau nanti banyak saudara-saudara kita di 2024 tidak sukses di penggapaian cita-citanya, maka kita siapkan rumah sakit jiwa di sana. Tentang ketergantungan obat juga kita sedang fokus saat ini, karena ternyata ada ruang hukum bahwa para yang sedang mengalami ketergantungan pada obat itu untuk dalam proses hukumnya bisa dirawat. Kemarin saya dalam rangka remisi ke rutan atau saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan hukum di sana, saya menyampaikan bahwa bila memang memungkinkan, karena sebagian besar dari saat ini di rumah tahanan itu adalah yang berkasus narkoba. Nah, ini mungkin juga bisa didiskusikan di para ibu bapak dokter, hal apa yang efektif untuk kita menangani itu. Apakah dicuci telinganya, apakah biar dia cepat mendengar, atau matanya digosok-gosok, atau apapun pendekatan terhadap itu. Saya mengusulkan agar saudara-saudara kita yang bukan karena menjadi bandarnya untuk itu bisa dibebaskan dan kita akan rawat, karena hampir 60% dari yang sedang mendapat binaan di tahanan adalah yang bermasalah terhadap obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan dalam perkembangannya saya melihat beberapa informasi, bukan saja di kita, tapi di berbagai negara, mereka bukannya makin baik dengan ditahan itu, tapi makin tidak menentu tahapan kehidupannya, bahkan juga di dalam tahanan itu menjadi satu siklus baru dalam rangka pergerakan tata kelola narkoba. Oleh karenanya saya juga berkesempatan di pagi hari ini untuk menitipkan itu pemikiran kita bersama, yang tentunya secara medis beberapa di antaranya saya bisa baca di jurnal-jurnal terkini memungkinkan itu untuk dilakukan terapinya. Oleh karenanya kita ingin bangsa kita tetap produktif, karena saya melihat tahanan luar biasa yang mestinya 20 orang dalam satu kamar menjadi 80 orang, gak kebayang. Nah, sehingga ini kalau saya melihat adalah persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Maka kemarin saya sudah menyampaikan, saya bilang saya tidak tahu bagaimana memulainya, tapi bila ingin dicoba, Provinsi Banten siap untuk menggulirkan konsep-konsep itu, yang nanti kalau mereka sudah diberikan ruang untuk dirawat atau diberi terapi, kita akan melakukannya. Dan ini ada kaitannya juga dengan medical and health tourism. Tapi pengawasannya harus dokter. Mungkin nanti kalau kita memulai, saya pikir akan banyak sekali yang mengajukan untuk dirawat di Banten. Dan juga mungkin di negara-negara sekitar kita juga ingin itu. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan,
karena infrastruktur kita memadai, sehingga kita menjadi kiblat penyelesaian dari problem-problem yang mendasar seperti tadi, namanya bagi pengidap atau yang mengalami ketergantungan pada obat-obat. Hal-hal begitu sering tidak terpikirkan, tapi saya melihat fenomenanya yang saya hadir langsung menyaksikan. Kita harus punya solusi atas keadaan ini. Satu di antara solusi ilmiah yang saya pikir bisa diterima di banyak kita adalah terkait dengan pendekatan yang seperti tadi. Lalu kemudian berikutnya harapan terhadap kelembagaan ini, bahwa tentu ke depan itu masyarakat semakin berharap tentang berbagai kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan tentu dengan kebersamaan kita dalam ikatan-ikatan emosional, dan juga kita saat ini sedang difasilitasi oleh teknologi, platform-platform digital begitu berkembangnya. Nah, juga mungkin menjadi pokok pikiran juga kita dalam berdiskusi nanti, bahwa dalam rangka pendekatan kedokteran yang berbasis platform digital itu memungkinkan untuk kita kembangkan, karena itu bagian dari solusi yang kekinian. Dengan platform digital kita sudah bisa saling memberi informasi, saling mengingatkan, saling transformasi saintifik untuk kita bisa. Nah, mudah-mudahan juga, dan saya mengikuti juga perkembangan bahwa bidang medis itu sudah sangat akrab dengan teknologi kekinian, dan juga kalau kita akan mengedepankan sistem health, medical health and tourism, itu juga bagian dari yang kita bisa tawarkan. Saya pernah mengikuti satu proses dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan di salah satu negara, yang rangkaian proses mulai dari mendaftarkan itu disambungkan oleh semacam optaker gitu. Dan kita sama sekali tidak berhubungan dengan para dokternya dan lembaga-lembaganya, sampai dengan tindakan yang dilakukan secara medis itu dilaksanakan, dan semua proses tahapan itu bisa terpantau dengan digitalisasi, pada tahap mana sampai kemana, apalagi yang akan dilakukan, dan sudah apa yang menjadi tindakan. Nah, sehingga azas PR di sana. Nah, ini bagian yang juga mungkin perlu kita pikirkan apabila kita akan melakukan inovasi layanan di bidang kesehatan ini, untuk yang bisa mengcover secara lebih luas masyarakat dalam rangka mendapatkan akses layanan kesehatan. Memang saya dengar juga pendiskusian di berbagai negara, paling tidak dua kutub utama negara-negara di dunia ini, ada yang kutubnya membebaskan hampir semua fasilitas layanan kesehatan, ada juga yang membuat layanan kesehatan itu harus mahal sekali. Nah, ini ada plus minusnya. Beberapa negara yang mendorong bahwa biaya kesehatan itu menjadi tinggi, lalu berhubungan dengan sistem insuran, perasuransian. Lalu di sana positifnya masyarakat menjadi berupaya untuk hidup sehat, sehingga problem masalah kesehatan itu menjadi menakutkan, sehingga mereka atau masyarakat secara keseluruhan mengupayakan secara berkesadaran agar mengalami atau merasakan dan mendapatkan situasi hidup sehat. Maka pasien di rumah sakit terbatas. Nah, saya tidak tahu itu respon bagi para dokter kalau rumah sakitnya atau pasiennya nggak ada, bagaimana ya tentang hal-hal lain dari
mungkin income atau pendapatan bagi para dokter saya juga tidak tahu. Tapi dengan sistem perasuransian tadi, lalu gaji para dokter tinggi sekali atau tenaga medis lainnya tinggi sekali di sana. Nah, sehingga saya pikir ini satu model yang mungkin bisa kita pikirkan juga. Indonesia kita mau pilih yang mana? Terus yang kedua, model yang hampir semua layanan kesehatan dibebaskan. Nah, itu difasilitasi oleh negara. Iya. Dan Take home pay-nya. dari keadaan itu, ternyata kesehatan masyarakatnya tidak begitu baik. Jadi kesehatan masyarakatnya buruk. Saya mengikuti berbagai laporan jurnal tentang kesehatan masyarakat. Public health. Ini satu pilihan. Kita Indonesia mau seperti apa atau gabungannya, dan kita sering memilih gabungan biasanya. Jadi apakah kita akan juga mendorong tentang kesadaran masyarakat berkesehatan itu, lalu juga atau kita akan mengedepankan juga dengan biaya kesehatan yang terjangkau atau bahkan bisa lebih mengedepankan untuk nilai tambah yang lebih dengan basis tourism atau seterusnya gitu. Nah, ini juga bagian yang saya pikir nanti di kepengurusan ID bisa mendiskusikan itu. Dan saya terutama sebagai pejabat Gubernur Banten akan mendengarkan dan merespon apa-apa yang disampaikan oleh publik, apalagi oleh satu ikatan profesi yang saya pikir itu pasti akan dasar-dasar ilmiahnya akan sangat kuat. Dan saya selalu berhadapan langsung seperti ini ke publik, walaupun sekarang sudah ada juga pendapat al-mutabar jangan pencitraan yang bilang gitu. Sudut politiknya sudah seperti itu, tapi tidak apa-apa. Itu dalam demokratisasi penting, dan kita jangan anti kritik karena itu bagian masukan-masukan yang akan sangat penting dalam satu perumusan pengambilan kebijakan. Nah, maka sesuatu yang dipikirkan lebih banyak, maka memungkinkan itu untuk lebih pas menjawab berbagai persoalan kita. Dan sekali lagi, dengan kita bersama pada hari yang berbahagia ini, dengan pemikiran-pemikiran yang baik, niat-niat kita yang tulus, dan kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan tentu bagian dari saat ini kita perjuangannya adalah mengisi kemerdekaan itu. Yang dulu kemerdekaan didapat dengan perjuangan darah dan air mata istilahnya, dan kita sekarang juga mendedikasikan diri semua kita untuk mengisi kemerdekaan itu, dan telah kita buktikan. Tadi Bapak Ibu para dokter sudah mendedikasikan di samping azas-azas Sumpah Sokrates yang perlu di dokter itu, dan nilai-nilai dasar lainnya. Tapi dalam Indonesia mengisi kemerdekaan, karena tentu kita harus sehat bangsa kita agar kita bisa menjadi bangsa yang maju. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat kandung badan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mendedikasikan diri dalam profesi-profesi kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.